Tuan, ilmu bela diri Anda tak tertandingi. Sudah menjadi nomor 1 di wilayah barat. Kenapa masih pergi ke wilayah timur itu? Sekte langit di wilayah timur menyembunyikan ilmu terhebat di dunia, ilmu pembakaran langit. Semua ilmu bela diri yang kukuasai, jika digabungkan pun tak bisa mengalahkan setengah jurusnya. Ilmu hebat seperti ini seharusnya menjadi milikku. Orang asing, jangan melangkah lebih jauh lagi. Tempat ini, gunung tak berjalan. Apa yang kau lakukan? Kau bicara aneh-aneh. Gunungnya terbuka! Gunungnya terbuka! Gunungnya terbuka! Nak, jalannya sudah terbuka. Kau bisa pergi mencari istri. Nenek moyang mendirikan sekte dengan ilmu pembakaran langit. Tiang ini terbuat dari besi hitam 1000 tahun. Hanya yang menguasai ilmu pembakaran langit, orang takdir langit yang bisa membangkitkan roh naga dan membuatnya berlapis emas. Namun ratusan tahun berlalu, tak satu pun di sekte ini yang berhasil menguasai ilmu pembakaran langit. Sekarang Kyushamo akan datang. Di manakah sebenarnya orang takdir langit? Kakak senior, Lintuo si pecundang ini masih diam-diam berlatih. Lepaskan aku. Hei! Aku, dalam yakin, bakat dan kultivasiku adalah yang terbaik di sekte langit. Bahkan pemimpin sekte pun menginginkanku menjadi menantunya. Kalau bukan karena pemimpin sekte lama yang bilang kau adalah orang takdir langit memaksakan pertunanganmu dengan Ming Xue. Dia adalah tunanganku. Balas dong, orang takdir langit, biarkan aku melihat Fentian Jue milikmu. Cari mati berhenti. Berhenti. Adik, kau masih melindunginya, kau putri dari pemimpin sekte Lintuo selama 20 tahun ini. Bahkan teknik dasar pun tidak bisa dipelajari, hanya sampah yang bersembunyi di belakangmu. Dia bukanlah orang takdir langit. Aku, dalam yakin, adalah pilar sekte yang paling pantas untukmu. Apa yang kakak lihat darinya? Kamu. Lintuo meski tanpa bakat, tetaplah tunanganku. Aku Jiang Mingxue, rela dia bersandar padaku. Mulai sekarang siapapun yang berani mengganggunya, berarti melawanku. Baik, aku lihat sampai kapan kau bisa melindunginya. Mingxu, kau putri dari pemimpin sekte. Tapi karena aku kau dejek, kamu. Jangan urus aku lagi. Aku baru dari sekte luar. Mencarikan untukmu beberapa teknik dasar. Pasti ada yang bisa kau kuasai. Ayo. Jika aku benar-benar orang takdir langit, apakah aku bisa berdiri di depan Ming Xue melindunginya dengan tenang selamanya? Ternyata tetap tidak bisa. Elder, apakah ada serangan musuh? Tidak. Naga melingkar bangun Fentian muncul, sekte langit mencari ratusan tahun, orang takdir langit akhirnya muncul sekarang. Nenek moyang menjaga teknik pembakaran 100 tahun hari ini keluar dari pengasingan. Ada urusan apa? Aku keluar dari pengasingan.
karena orang takdir langit telah muncul. Syukurlah orang takdir langit telah muncul. Kyushamo akan segera tiba. Hanya orang takdir langit yang bisa mengalahkannya. Sekte langit selamat. Pemimpin sekte karena orang takdir sejati sudah muncul. Maka yang palsu harusnya mundur kan? Aku pernah terluka parah. Kekuatanku belum pulih di antara murid-murid hanya dalam yakin yang layak menjadi pemimpin sekte berikutnya. Lintu, kau dan Mingsu, Sudah seperti langit dan bumi. kini orang takdir sejati telah muncul. Pertunangan kalian dibatalkan. Aku tidak setuju. Lintu, bangun. Ayah, aku tidak mau putus. Lintu, ayo pergi. Ayah, kau sebagai putri pemimpin sekte, sungguh rela demi sampah ini meninggalkan orang takdir dan mengabaikan nyawa ribuan anggota sekte? Di hatimu aku memang harus demi sekte mengorbankan segalanya, putri pemimpin sekte yang tak boleh gagal, tapi kebahagiaan dan kesedihanku. Pernahkah kau pedulikan? Di seluruh sekte langit. Hanya Lin Tuo yang peduli padaku. Jiang Mingxue bukan sebagai putri pemimpin sekte. Meski dia bukan orang takdir, aku tetap mencintainya. Dan rela melindunginya seumur hidup. Mingxue menderita demi aku, melawan seluruh sekte demi aku. Jika aku mundur lagi, masih pantas disebut laki-laki? Anak durhaka. Ayah, meskipun kultivasi Lintu rendah, tapi dia tulus pada kakak. Sekte membutuhkan perlindungan yang kuat, tapi kakak juga butuh kebahagiaan. Kumpulkan semua murid sekte untuk persiapan ujian. Setelah menemukan orang takdir langit yang sebenarnya, pernikahan ini harus dibatalkan. Kalian tidak punya pilihan. Ya. Lintu! Kakek pernah berkata, kamu adalah takdir langit, bisa melindungi sekte langit selama 100 tahun. Saat itu dia memberi kita saat pertunangan. Sebenarnya, aku sangat senang di hati. Tapi betapa senangnya aku saat itu. Sekarang sama sedihnya. Ayah memang sudah tidak suka, tidak mau meninggalkanmu di sekte. Jika kamu bukan orang takdir langit, aku bahkan tidak punya alasan untuk meninggalkanmu. Mereka bilang aku hina, rela jatuh. Makanya aku berpegang padamu yang tak berguna ini. Sekarang Kyushamo akan datang, orang takdir langit juga telah muncul. Sekte langit dalam bahaya. Mereka memaksaku menikah dengan orang takdir langit untuk menyelesaikan krisis ini. Lintu, aku sangat lelah. Jika kamu adalah orang takdir langit, alangkah baiknya. Aku hanyalah seorang wanita biasa, juga bisa merasa tersakiti, juga ingin dilindungi di belakang. Tapi aku lebih ingin kamu punya kemampuan melindungi diri, tidak lagi diintimidasi. Maaf, Mingxu. Aku tidak berguna. Bodoh. Semua yang kulakukan untukmu adalah aku, Jiang Mingxue, dengan rela hati. Meskipun jalan ke depan sulit, aku tidak akan menyerah. Karena bertemu denganmu, melindungimu, adalah hal terindah dalam hidupku. Yang paling membahagiakan. Mingxu, aku pasti akan lulus ujian. Mulai sekarang, giliranku melindungimu. Kakak ipar, kamu juga datang. Kau memang laki-laki sejati, jangan buat aku dan kakak kecewa. Sembah leluhur, pemimpin. Kyushamo sudah langsung mendekati sekte langit. Hari ini ada leluhur yang menjaga. Pasti bisa menemukan yang ditakdirkan.
Para murid, dengarkan perintah, berurutan, maju dan pukul tiang naga dengan sekuat tenaga. Siapa yang bisa membangunkan naga emas, dialah yang bisa menyelamatkan sekte langit kita yang ditakdirkan. Bukan dia. Bukan juga. Dasar tidak berguna. Minggir. Tenaganya tersebar. Ki tidak terkumpul. Bukan juga. Kakak senior adalah penerus yang ditunjuk oleh pemimpin. Ternyata gagal juga. Siapa sebenarnya yang ditakdirkan? Siapa lagi yang belum mencoba? Masih ada Lintuo. Ini Lintuo, satu-satunya kesempatan untuk bangkit. Aku harus membantunya mendapatkannya. Gila, bahkan dalamnya Qin saja tidak bisa. Bagaimana mungkin dia bisa? Lintuo si sampah itu sama sekali tidak layak untuk diuji. Seorang yang bergantung pada wanita, pria lemah yang dilindungi selama 20 tahun. Apa haknya untuk membangunkan naga? Kakak senior wanita dulu menolak kakak senior pria. Pantas ditipu oleh sampah ini, dianggap sebagai yang ditakdirkan, dibohongi selama bertahun-tahun. Leluhur, tes hari ini. Seluruh sekte boleh ikut. Kenapa tidak biarkan Lintuo mencoba? Lintuo, aku yakin kamu pasti bisa. Aku sudah menjadi sampah selama 20 tahun. Tapi siapa bilang sampah tidak punya hari untuk bangkit? Hati tanpa beban, baru terlihat hasil sebenarnya. Cobalah dengan berani. Jika aku bisa lulus ujian, nanti aku bisa melindungi Mingshu. Tidak lagi membuatnya menangis karena dipermalukan olehku. Aku harus menjadi kuat. Tikus sekte langit, aku datang cepat berlutut dan sambut. Kyusamo. Naga ekor emas. Apakah Lintuo adalah orang takdir langit? Kyusamo, kau memaksa masuk sekte langit, apa maksudmu? Pemimpin Jiang Pak Tua situ. Apa kabar? Kudengar sekte langit berdiri dengan ilmu bela diri menyimpan puncak ilmu bela diri dunia, yaitu kitab pembakar langit. Hari ini aku bersedia dengan hasil perjalananku 72 kitab rahasia yang kuperoleh untuk ditukar dengan sekte kalian, melihat kitab pembakar langit. Tukar, jika benar kau rebut kitab pembakar langit, suatu hari nanti kau akan bawa orang untuk menghancurkan sekte langit. Aku menepati janji. Jika tidak percaya, hari ini kita bertanding sebagai teman. Agar tidak dibilang aku menindas yang lemah, hari ini aku akan menutup jalur darahku sendiri. Memberi kalian keunggulan 70% kekuatan. Sombong, aku akan menghadapimu. Ini adalah telapak 8 trigram peringkat 10, satu telapak saja sudah begitu kuat. Mungkinkah dia benar-benar menguasai semua ilmu dunia? Anak kecil sekte langit, siapa lagi yang bisa melawanku? Dalam yakin, kau adalah murid utama sekte kita. Hari ini adalah saatnya kau untuk sekte langit membuat nama dan menunjukkan kekuatan. Jangan buat gurumu kecewa. Baik. Kau lihat Lintuo? Di hati pemimpin akulah masa depan sekte langit yang layak untuk Mingshui menantu idaman. Anjing tua dari wilayah barat. Murid utama sekte langit, dalamnya Qin hari ini akan mengambil kepalamu. Kakak senior bukanlah Lintuo, si sampah ini hanya bisa bersembunyi di belakang wanita. Jika dia turun tangan, pasti bisa mengangkat kejayaan sekte kita. Leluhur, dalam yakin adalah penerus yang saya didik sendiri. Juga merupakan yang terbaik di antara generasi muda sekte langit. Pasti bisa mengalahkan Kyusamo. Titik-titik bagai hujan bisa menyerang dan bertahan.
Kakak senior, Ini adalah tongkat Shaolin. Inilah murid utama Sekte Langit. Lembek sekali, seperti perempuan. Aku bahkan belum menggerakkan otot-ototku. Ayo lagi. Muridku, Jiang Dongyan, murid utama yang kau harapkan besar hanya seperti ini? Bukankah kalian mencari orang takdir langit? Suruh dia naik ke sini. Jangan-jangan mendengar namaku bersembunyi jadi pengecut? kau kakak ipar. Kiyusamo dasarnya kokoh dan juga menguasai ilmu aneh dunia. Dalamnya Chin, di bawahnya bahkan tidak bisa bertahan 10 jurus. Kau naik ke sana, bukankah itu mencari mati? kau sampah ini keluar untuk apa? Mundur. Apa orang takdir langit bahkan tidak berani menjaga kitab Ventian? Pengecut seperti tikus, lebih baik serahkan kitab Ventian padaku agar kau bisa selamat. Parautannya, kau sejak kecil dididik oleh sekte. Jangan buat ayah kecewa. Perahu tanya. Tenang saja kakak, adikmu ini tidak lemah. Lagi pula jika aku tidak pergi, apa benar-benar biarkan kakak ipar bodoh ini yang maju? Aku tidak ingin membuatmu menjadi janda di usia muda. Hati-hati. Murid Sekte Langit, perahutannya, datang untuk memberi pelajaran. Tombak Raja Perkasa peringkat kelima di dunia persilatan Wenzo sudah menguasai esensi kekerasannya. Hari ini akan kubuat bocah dari wilayah barat ini merasakan kehebatan Sekte Langit. Ini dia jurus andalanmu? Nak, tombak tidak dipakai seperti itu. Perhatikan baik-baik, ini baru namanya serangan balik tombak. Mustahil. Wenzo, Kiyushamo benar-benar menggunakan serangan balik tombak yang dilatih Wenzhou selama 15 tahun untuk mengalahkannya. Jurus yang sama. Kekuatannya bagaikan langit dan bumi. Tombak Raja Perkasa yang hanya peringkat 5 aku sudah menguasainya sejak umur 10 tahun. Masih ingin mengalahkanku dengan itu? Mimpi, jika kau memohon ampun sekarang aku akan melepaskanmu. Sekte Langit tidak punya pengecut. Aku tidak akan membiarkan buku tinju membakar langit jatuh ke tanganmu. Wenzo, Wenju. Kiyusamo sudah menguasai semua ilmu persilatan dengan sempurna. Dia terus mempermainkan kakak Jiang kalau begini terus. Kecuali orang yang menguasai teknik pertama. Orang takdir langit dari kitab membakar langit turun tangan, tidak ada yang bisa mengalahkannya, kakak akan mati. Wenzhou adalah adik kandung Mingshu dan salah satu dari sedikit orang di Sekte Langit yang peduli padaku. Apa yang harus kulakukan untuk menyelamatkannya? Membakar langit. Lintuo, apakah kau sebenarnya orang takdir langit atau bukan? Semut, matilah! Berhenti. ini jurus pertama tinju membakar langit. Aku sudah menunggu 100 tahun untuk orang takdir langit. Dan ternyata memang Lintuo. Hahaha, tinju membakar langit. Hahaha, tak kusangka benar-benar ada orang takdir langit yang berhasil menguasai teknik membakar langit. Maukah orang takdir langit muncul dan bertarung denganku? Aku, leluhur ini. Kau adalah orang takdir langit, Mingxue nak. Kau sungguh beruntung. Tunanganmu ini akan naik ke langit dan menjadi naga. Pukulan tadi sepertinya benar-benar dilepaskan oleh Lintu. Mustahil, orang tak berguna itu masa bisa jadi orang takdir langit? Sayang kau hanya menguasai satu jurus. Hanya dengan menguasai seluruh teknik baru bisa mengalahkan Kiyushamo. Sekarang kau terbongkar. Pasti akan dibunuh.
Orang takdir langit, keluarlah. Jika kau masih ragu-ragu, aku akan menghitung sampai 3. Setiap hitungan akan kubunuh 1 orang dari sekte langit. 3, 2, 1. Naga melingkar bangun, membakar langit muncul. Ingat, pilar naga 1000 tahun, mata naganya belum menyala, teknik belum sempurna. Jangan pernah muncul. Kyushamo, jangan sombong. Pukulan tadi aku yang melepaskannya. Dasar tua bangka, kau orang takdir langit, masa aku tidak tahu kau sudah menguasai teknik membakar langit? Karena kau ingin melihat, aku akan mewujudkannya. Ming Xue, aku ternyata benar-benar orang takdir langit. Akhirnya aku bisa berlatih teknik membakar langit. Aku tidak lagi menjadi orang tak berguna yang bisa diinjak-injak. Aku tahu. Aku selalu percaya padamu. Mulai sekarang kau tak perlu lagi bersembunyi di belakang siapapun. Kau bisa melindungi dirimu sendiri. Melindungi siapapun yang ingin kau lindungi. Lintuo, bahkan jika harus mengorbankan segalanya, mempertaruhkan nyawaku, aku pasti akan membantumu menguasai teknik membakar langit, agar tak ada lagi yang berani menginjak-injakmu atau meremehkanmu. Pemanasan si tua bangka sudah selesai. Hari ini, aku sendiri akan bermain denganmu sepuasnya. Aku menjaga kitab pembakaran langit seumur hidup. Akhirnya aku menunggu orang yang ditakdirkan. Anakku, hari ini aku akan menggunakan tubuh yang sudah usang ini untuk membuka jalan bagimu. Masa depan sekte langit aku titipkan padamu. Ketua sekte, dulu iblis itu saat hanya mengeluarkan 30% kekuatannya, kita sudah tidak bisa menghadangnya. Sekarang semua titik akupunturnya terbuka, Elder. Apakah dia benar-benar bisa menang? Bisa menang? Elder pasti bisa menang. Teknik pertama pembakaran langit ini, aku sudah berlatih selama 50 tahun. Hari ini, biarkan aku menunjukkan batas kemampuanku padamu. Biasa saja, hanya dengan menguasai seluruh pembakaran langit, kamu bisa mengalahkanku, dan kamu hanya bisa teknik pertama. Itu hanya kekuatan yang hampir habis. Lintuo, cepat. Lebih cepat lagi. Elder. Tulang tua yang tidak berguna, pendekar sekte langit, ya cuman segitu saja. Siapa lagi? Iblis, kamu menindas yang lemah, sangat tidak tahu malu. Hahaha, semut-semut sekte langit, aku akan memberi kalian kesempatan terakhir. Selama masih ada 1 orang dari sekte langit yang bisa bertahan di hadapanku sampai dupa ini habis terbakar, aku akan segera membawa orang-orangku pergi. Tidak akan kembali ke wilayah timur selama 100 tahun. Jika tidak, serahkan kitab pembakaran langit sekarang juga. Murid sekte langit, sebab yang membunuh Kyushamo, dia adalah ketua sekte kita selanjutnya. Siapa yang berani maju? Sekte langit sudah berdiri 100 tahun. Lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut dalam yakin. Kau maju. Guru murid sudah terluka, sekarang naik mungkin itu bunuh diri. Diam, dalam yakin kau adalah murid pertama yang kubina sendiri. Aku menyuruhmu naik ke atas ring. Jangan bunuh aku menyerah Tuan, ampuni aku. Dalam yakin kau...
Sekte kegelapan dan gesekan memiliki ilmu sakti yang tak tertandingi. Mengguncang dunia, sekte langit kalah dengan ikhlas. Saya rela menyerahkan semua ilmu, hanya memohon kepada Yang Mulia agar mengampuni nyawa saya. Saya bersedia bekerja keras untuk Anda. Anjing yang tahu diri. Menurutku, sekte langit ini tidak perlu ada lagi, lebih baik bergabung dengan sekte kegelapan dan gesekan kami. Masih bengong apa? Cepat berlutut, serahkan ilmu, maka kau akan selamat. Berlututlah. Sekte kegelapan dan gesekan memiliki ilmu sakti yang tak tertandingi, tak terkalahkan di dunia. Sekte kegelapan dan gesekan memiliki ilmu sakti yang tak tertandingi, tak terkalahkan di dunia. Jiang Dongyan, sekte langitmu sudah kehilangan kekuatan. Kau serahkan sendiri kitab pembakar langit, atau aku harus membantai sekte langit. Guru, jangan keras kepala, cepat serahkan ilmunya. Aku tidak mau mati di sini. Cepat serahkan, cepat. Kalau tidak bisa menang, kenapa harus mati sia-sia? Sekte langit didirikan dengan seni bela diri. Semangat baja. Tidak kusangka hari ini murid-muridku berlutut minta hidup memohon belas kasihan. Dalam yakin, aku benar-benar buta sampai menganggapmu seperti sampah pengecut yang takut mati untuk masa depan sekte. Apakah warisan 100 tahun sekte langit hari ini benar-benar akan hancur di tanganku? Tunggu sebentar. Mingsui? Kang. Dupa belum habis terbakar. Sekte belum kalah. Dupa belum habis terbakar. Sekte belum kalah. Jiang Mingxue, kau cuma seorang wanita, ngapain cari mati? Apa kau ingin memprovokasi Yang Mulia, membunuh kita semua? Lintu, aku tidak memintamu menjadi pahlawan besar, hanya ingin kau bisa melindungi diri sendiri, berdiri tegak di dunia ini. Kali ini biarkan aku mengulur waktu untukmu, bahkan jika harus mengalirkan darah terakhir, aku akan bertahan sampai kau berhasil. Tidak buruk, meskipun hanya seorang wanita, kau lebih berani daripada mereka di belakangmu yang pengecut itu. Sekarang pergilah. Aku akan mengampuni nyawamu. Aku sebagai putri pemimpin sekte tidak akan membiarkan iblis dari luar menghancurkan tulang punggung sekteku. Merampas harta berharga sekteku. Kau tidak layak menyentuh Ventian. Cari mati. Gaya pedang ganda. Gerakan kosong tadi aku memberimu kesempatan. Langkah selanjutnya tidak akan. Aku harus mengulur waktu untuk Lintu. Menurutku sekte kegelapan dan gesekan kalian juga hanya nama kosong. Jika benar-benar punya kemampuan, kenapa harus mengincar ilmu sekteku? Mulut tajam. Selanjutnya aku akan membuatmu tahu apa artinya hidup lebih buruk dari mati. Hanya dengan kemampuanmu yang seadanya. Berani berulah di sekte langitku. Mingsu, Mingxue, berhenti bertarung. kau akan mati. Nona besar, apa kau tidak tahu kemampuanmu sendiri? Memaksakan diri maju mencari kematian. Hanya begitu saja. Aku belum kalah. Lagi. Dasar perempuan murahan. Karena kau begitu ingin mati, maka aku akan mengabulkannya. Mingxu, jangan.
Ternyata kaulah orang takdir langit. Ternyata kamu adalah orang takdir langit. Jangan bergerak. Sekarang, hentikan latihanmu. Nanti ki dan darahmu akan terbalik. Meridianmu akan hancur. Aku akan mengalirkan ki untukmu. Tenangkan pikiranmu. Jangan terganggu saat berlatih. Nyawa Mingshu dan masa depan sekte langit semua bergantung padamu. Mingshu, setelah aku berhasil, pasti akan membuat semua yang menyakitimu membayar 100 kali lipat. Apakah ini teknik Ventian yang nomor 1 di dunia? Kekuatannya begitu dahsyat. Jika dia berhasil menguasainya, aku pasti mati. Tidak, jangan biarkan dia berhasil. Lepaskan, dasar wanita jalang! Ini adalah kesempatan yang sudah ditunggu selama 20 tahun. Jangan coba-coba menghalanginya. Mingshu, lepaskan, kau akan mati. Kau tidak tahu diri. Lin tua kau selalu bilang, kau ingin menjadi pahlawan besar yang gagah perkasa. Tapi keinginanku hanya ingin kau bahagia dan damai. Tidak lagi diganggu orang. Diremehkan orang. Jangan sentuh dia. Dasar wanita jalang! Kalau begitu, aku akan menghabisimu dulu. Lin tua, meskipun kau bukan orang takdir langit, kau di hatiku. Tetaplah pahlawan selamanya. Aku benar-benar ingin melihatmu pada hari kau menguasai Ventian. Biarkan dunia. Tidak ada lagi yang berani meremehkanmu. Sayangnya aku tidak akan bisa melihatnya lagi. Mingshu. Dasar wanita jalang! Matilah. Jangan! Jangan terganggu. Lintu, meskipun tidak berbakat, tetaplah tunanganku. Aku, Jiang Mingshui, rela menjadi sandarannya. Mulai sekarang siapapun yang berani mengganggunya, berarti melawanku, seluruh sekte langit. Hanya Lin Tuo yang peduli padaku, Jiang Mingshui. Meskipun dia bukan orang takdir langit, aku tetap mencintainya. Rela melindunginya seumur hidup. Mingshu, kau telah melindungiku dari badai selama 20 tahun, menanggung cemoohan selama 20 tahun, menghabiskan setengah dari kultivasimu, hingga mati masih melindungiku di depan mataku. Hanya agar aku bisa berdiri tegak di antara langit dan bumi ini. Bagaimana mungkin aku bisa melihatmu mati untukku? Kau melukai Mingshu, kau pantas mati. Tidak mungkin. Bang, ampuni aku. Lin Tuo, tunggu apa lagi? Cepat bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Ampuni aku. Aku bisa memberikan semua kekuatan tertinggi padamu. Dan sekte kegelapan dan gesekan juga bisa kuberikan padamu. Siapapun yang menyerang sekte langit, pasti kubunuh. Kata-kata itu katakan saja di neraka. Orang yang melukaiku. Siapa yang memberi kalian keberanian? Itu adalah pemimpin sekte kegelapan dan gesekan. Pemimpin, akhirnya kau datang. Sampai hal kecil seperti ini perlu mengirim pesan padaku? Kau adalah orang takdir langit.
Lintu. Lintu ternyata tidak bisa mengalahkannya selesai, bahkan orang takdir langit pun tidak bisa dikalahkan. Sekte langit kita ini akhirnya. Pemimpin Qian sepertinya datang tanpa undangan. Adalah tradisi sekte kegelapan dan gesekan. Pemimpin Jiang sudah lama tidak bertemu. Orang-orang di bawahmu masih tidak berguna seperti ini oleh orang-orang di bawahku dibuat begitu kacau. Bukankah kita mau bertanding? Kalau begitu lanjutkan. Kalian para sampah, siapa yang bisa bertarung denganku? Katakan dulu, karena kalian tidak tahu diri maka buatlah perjanjian hidup mati. Aku ingin lihat, apa kemampuan kalian? Tidak baik, itu pembantai berdarah dulu pernah pendekar nomor 1 di peringkat langit, tak disangka sekarang dia malah bergabung dengan sekte kegelapan dan gesekan. Ini celaka Lintu. Bukankah Lintuo sudah mengalahkan Kyushamo? Kenapa dia kalah? Mungkinkah dia orang takdir langit palsu? Kalian sekte langit tidak berani menerima tantangan menyerah sebelum bertarung. Saya pikir kalian tidak akan mau tahu akibatnya. Saya terima. Kalau begitu, ayo mulai. Aku yang akan. Kepala Sekte Jiang, ini adalah pertarungan antara junior. Kamu naik ke atas tidak pantas, kan? Saya sangat tahu. Kamu dan anak buahmu kekuatan pembantai berdarah. Membiarkan murid-muridku bertarung dengan kalian itu sama saja dengan bunuh diri. Sebagai kepala sekte, kalian memaksa untuk bertarung, maka aku akan bertarung denganmu. Ayah, kepala sekte! Qian Juechen ini telapak payun dilatih dengan sempurna. Dongyan bukan tandingannya. Orang tua itu mencari masalah sendiri. Lagi. Sudah kubilang aku tidak mau bertarung denganmu. Mau menyentuh pemimpin kami lewati aku pembantai berdarah dulu. Ayah. Kepala sekte. Pembantai berdarah ini memang pantas namanya. Seluruh ototnya sudah mengeras seperti pembantai manusia. Satu tangan dengan tinju iblis berdarah. Satu kaki dengan tendangan tanpa bayangan orang tua seperti aku ini mungkin tidak bisa menahan beberapa pukulan, hahaha. Orang tua hanya segini kemampuannya berani sombong, sampah sekte langit kalian memang tidak salah nama. Ayah. Ayah. Siapa yang mau bertarung denganku? Jika hari ini tidak ada yang mengalahkanku, maka hari ini aku akan meratakan sekte langit kalian. Aku yang maju. Aku datang. Lintuo, kau sama sekali bukan orang takdir langit. Kau pikir dengan mengalahkan Kyushamo, kau bisa mengalahkan pembantai berdarah? Bahkan kepala sekte pun tidak bisa melawannya. Untuk apa kau naik dan mati sia-sia? Benar pembantai berdarah itu datang dari tempat jurang terdalam. Juara pertama papan langit saat itu tidak ada yang bisa bertahan 3 jurus di hadapannya. Cepat, siapa yang mau bertarung denganku? Aku menyerah. Kalian sekte kegelapan dan gesekan yang terkuat di dunia kami, sekte langit jauh di bawah kalian. Kalian sekte langit benar-benar memelihara anjing yang baik. Dalam yakin musuh besar di depan mata, bagaimana kau bisa takut dan menyerah? Kakak senior, bagaimana kau bisa begini, meninggalkan sekte begitu saja? Kau seperti ini apa bedanya dengan para penjahat itu? Kalian tahu apa? Cepat kemari dan akui kesalahan bersamaku baru ada secercah harapan. Apa kalian mau mati untuk sekte langit?
Pembantai berdarah tidak ada yang bisa mengalahkannya. Naik sekarang hanya akan mati sia-sia. Aku ini menilai situasi. Kau cukup pintar, bocah. Hari ini, kalian para sampah sekte langit seperti dia berlutut dan bersujud minta maaf kepada kakek aku masih bisa melepaskan kalian. Jika tidak, aku akan menghancurkan kepala sekte kalian. Lalu menghancurkan leluhur kalian. Membuat kalian mati tanpa tubuh utuh. Binatang, kalian semua binatang. Kalian mau berlutut atau tidak? Jika tidak, aku akan memotong urat nadinya. Memotong tangan dan kakinya. Kepala sekte. Aku akan bertarung denganmu. Aku akan bertarung denganmu. Lintu, kau mau bunuh diri? Kau tahu tidak, si pembantai berdarah ini sudah melampaui batas seorang pendekar. Kau tidak akan bertahan setengah jurus. Sepintar apapun dia tetaplah hanya manusia biasa. Lintu, Mereka memang datang mencariku. Pertarungan ini, aku yang akan melawan mereka. Lintu, apa kau ingin menyeret semua orang di sekte langit ikut mati bersamamu? Kepala sekte Kian dan dua yang mulia, dia yang memaksa mencari mati. Tidak ada hubungannya denganku. Bisakah kalian melepaskanku? Dalam yakin, apa kau tidak punya hati nurani? Sekte telah membesarkanmu saat kau tidak punya tempat tujuan, menerimamu masuk. Bagaimana kau bisa begini? Lalu kenapa? Ini yang disebut orang bijak tahu situasi. Sekte langit hilang ya hilang. Apa urusanku? Jika aku bergabung dengan sekte kegelapan dan gesekan, meski jadi anjing, aku tetap bisa hidup. Dalam yakin, apa kau benar-benar berpikir aku pasti akan kalah? Orang takdir langit adalah yang terkuat di dunia. Bukan orang sepertimu yang dikalahkan oleh kepala sekte Kian hanya dalam satu jurus kau. Hanyalah orang takdir langit palsu. Jika hari ini kau bisa mengalahkannya, aku akan pergi dari sekte sambil berlutut. Kalau begitu aku tunggu. Saudara-saudara, aku Lintuo, hari ini akan membuat para pemberontak ini pergi dari sekte langit sambil berlutut. Omongan besar. Anak muda, hari ini aku, orang tua ini, akan mematahkan tulangmu dan memberikannya pada anjing liar. Tidak, ini jari Fajra kekuatan besar. 16 jari, ini buruk. ini jurus andalannya. Konon dulu, dia menggunakan jurus ini untuk melawan 100 orang dan lolos dari jurang ekstrem. Untung kalian para sampah ini tahu diri. Benar. Jari Fajra 16 milikku ini diwarisi dari guru besar, kecuali pendiri sekte kalian dulu, orang takdir langit nomor 1 di dunia. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Dan kau orang takdir langit palsu, mampu bertahan setengah jari di bawahku sudah bisa dianggap hebat. Kamu bisa bertahan setengah jurus di bawahku. Sepertinya kamu, si orang takdir langit, memang punya sedikit kemampuan. Omong kosong, kalahkan cepat. Ayo, orang takdir langit. Lintu. Ternyata begitu. Ternyata begitu. Ekor naga emas ternyata patah. Lintuo memaksa berlatih Ventian untuk menerobos. Sepertinya, dia bukannya tidak belajar Ventian, melainkan memaksakan diri untuk belajar. Sekarang Meridian dan lautan Qi-nya mulai tersumbat dan berbalik menyerang. Harus dilancarkan. Tapi di dunia ini, satu-satunya yang menguasai Ventian hanya dia dan leluhur. Bagaimana cara melancarkannya? Lintu, kamu harus baik-baik saja. Leluhur, apakah ada cara untuk melancarkan? Lintuo itu pecundang. Kalian jika menaruh harapan semuanya padanya, maka tunggulah kematian. Diam! Lintuo pasti bisa menang. Dia kan orang takdir langit. Apa sih orang takdir langit? Itu cuma omong kosong. Ketua sekte. Nanti saat penghancuran sekte dari orang takdir langit ini, kepalanya biarkan aku yang mengambilnya. Baik, aku beri kamu kesempatan untuk berjasa. Wajah ini mirip dengan ketua sekte kecil yang dulu kami musnahkan. Ada kemiripan. Jangan-jangan kamu adalah anak yatim dari bajingan itu? Apa katamu? Aku bilang, ayahmu dulu kupatahkan lehernya. Kepalanya kami tendang seperti bola berguling-guling di tanah.
Ibumu bahkan tewas di bawah hujan panah kami. Hahaha. Aku akan membunuh kalian. Ah! Lintuo, Lintuo. Ternyata dia adalah seorang yang bahkan tidak bisa melindungi orang tuanya sendiri. Pecundang, bajingan kecil. Lintuo cepat berdiri. Cepat bangun, Lintuo. Lihat dirimu yang menyedihkan. Kalian, babi-babi bodoh dari Sekte Langit, menaruh harapan pada pecundang seperti ini. Pantas saja sekte kalian dihancurkan. Apa aku benar-benar tidak mampu? Ternyata begitu. Ternyata hanya dengan kekuatan eksternal Meridian bisa dibuka dan pulih. Lintuo, cepat berdiri, Lintuo. Kak, gimana? Kita nggak bakal mati beneran kan? Seorang sampah. Apa orang takdir langit? Cuma di bawah kaki orang tua ini, seekor anjing saja. Kalian semua berlutut di hadapanku. Nggak nurut ya? Kalau begitu, aku akan habisi satu persatu dalam sekejap, sampai kalian semua mati. Bagus! Bagus tangan berdarah, kerja bagus! Berhenti. Kalian semut-semut, kok belum mati? Mana mungkin? Lintuo, lawan dia. Kau sudah ditakdirkan, orang takdir langit. Kau pasti bisa mengalahkannya sebentar lagi. Gila ya, hari ini orang tua ini akan membuat kalian tahu apa artinya putus asa. Gawat, tangan berdarah, cepat hentikan. Aku tidak akan membiarkanmu menghalanginya. Chamo, cepat hentikan tangan berdarah. Mingsu. Mingsu, Para tetua, kenapa kalian takut? Hari ini aku akan membuat orang takdir langit ini mati di tanganku. Bunuh semua sekte langit, habiskan semuanya, jangan ada yang tersisa. Lintuo, Lintuo. Sudah, tangan berdarah dasar bodoh. Ternyata orang takdir langit cuma begini. sudah Lintuo mati kita celaka. Tidak, belum berakhir. Dasar orang gila tua, omong kosong apa itu? Tidak. Bagaimana mungkin? Matilah kau. Kenapa jadi begini? Tidak, mana mungkin. Matilah kau. Kenapa begini? Hati-hati, Lintuo. Tenang, aku nggak apa-apa.
Kamu nggak apa-apa, beneran? Sial, mereka tetap lolos. Untung semuanya selamat. Kali ini mereka cedera parah. Organ dalamnya hancur, kurasa dalam waktu dekat gak akan bikin masalah besar lagi. Lintuo, kamu adalah pahlawan besar Sekte Langit. Pahlawan besar, pahlawan besar, pahlawan besar, pahlawan besar, pahlawan besar. Udah. Lintuo, aku benar-benar salah besar. Aku nggak boleh picik, terus-terusan menyudutkanmu aku. Aku, dalam yakin, aku menepati janji. Aku bakal pergi dari Sekte Langit. Berhenti. Mengusirmu, lalu menyuruhmu pergi ke wilayah barat bergabung dengan Sekte Kegelapan dan Gesekan. Aku tidak mau mencari masalah untuk diriku sendiri. Maaf, ini aku. Aku yang salah. Sampah tidak bisa berhasil, malah membuat masalah. Ketua sekte kali ini aku lengah meremehkan musuh. Mohon beri aku satu kesempatan lagi, aku pasti. Mengambil kepala bocah Lintuo itu sebagai lauk minumanmu. Aku belum memarahimu, dasar sampah. Aku menyuruhmu berhenti. Kamu berani melawan, membantu bocah itu membuka meridiannya, kamu pantas mati. Ketua sekte? Seorang yatim piatu dari sekte membuatku jatuh di selokan. Aku pasti akan mencincangnya. Kalian kemari. Waktu yang baik telah tiba. Sembah kepada langit dan bumi. Sembah kepada orang tua. Sembah suami istri. Lintuo, akhirnya aku bisa menikahimu. Kita tidak akan pernah berpisah lagi. Aku tahu Jiang Mingxue adalah wanita di dunia ini yang paling mencintaiku. Jadi aku, Lintuo, bersumpah, seumur hidupku, pasti tidak akan mengecewakan Jiang Mingxue. Jika aku melanggar sumpah ini, pasti akan dihukum dan binasa. Aku tidak akan membuatmu menyesal menikah denganku. Meskipun seluruh dunia melawanmu, aku pasti akan melindungimu. Ayo aja. Kamu hebat. Kakak senior, menyerahlah, dia benar-benar orang takdir langit kali ini benar-benar mengungguli kita semua. Apa sih soal mengalahkan? Kita semua satu keluarga. Tegakkan punggung. Jangan bergoyang. Saat kita menyerbu wilayah barat, hancurkan Kyusha. Mau siap? Tunggu sebentar. Ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres. Apa yang tidak beres? Menurutku kamu terlalu tegang.
Di sini terlalu sepi. Aku ingat di sini tidak ada daun maple. Mingshu, hati-hati. Tuoge. 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 Aku tidak apa-apa. Siapa-siapa yang main-main keluarlah. Kalian lagi kalau berani turunkan aku bertarunglah secara terhormat denganku. Tuoge. Kakak Tuo. Ini dia orang takdir langit. Benar-benar memaksa menerobos fondasinya tidak kokoh. Pemimpin memang bisa meramal segalanya. Kau bocah, kali ini akhirnya jatuh ke tangan kita. Sudahlah, jangan melawan kaki dan tanganmu sudah lumpuh. Rotan ini diambil dari direndam dalam getah mandrake. Mulai sekarang kau tak berguna. Tidak. Setelah hari ini kau hanya akan menjadi mayat. Lihatlah kekasih kecilmu yang tak berguna ini mati perlahan di depan matamu. Jangan. Kakak Tuo. Kakak Tuo. Kakak Tuo. Jangan. Bolehkah saya minta tolong, Tuan? Sudah berapa hari ini? Jangan-jangan aku akan mati di mulut kolam beku ini? Tapi Tuan yang menyelamatkanku. Terima kasih banyak, Tuan. Tangan dan kakiku patah, semua racunnya sudah menyebar. Aku paksakan diri untuk membuka segel. Dengan sisa tenaga terakhir ini untuk menyelamatkanmu. Sayangnya percuma. Tapi senior tetap menyelamatkanku, karena sudah menyelamatkan mungkin hanya bisa bersama junior. Mati di sini bersama. Bah, aku tidak akan mati. Kau ini jelas punya keinginan hidup, berani menipu aku. Buruk, nak. Jika kau ingin hidup mulai sekarang, ikuti kata aku. Apa yang senior ingin junior lakukan? Ini adalah kolam mata air giok. Setiap malam gelap dan berangin, udara dingin yang pekat akan bergerak. Tempatmu berada udara dinginnya paling kental. 5 organ dalammu panas membara, hanya dengan dingin bisa menekan panas, mengembunkan dingin menjadi air baru. Ada secercah harapan hidup. Berani kau pertaruhkan nyawamu. Orang ini ternyata begitu hebat. Hanya dengan sekali lihat bisa tahu kondisi tubuhku, racun apa yang kuderita, apa yang tidak berani. Mingshu masih menungguku. Meski hanya secercah harapan aku akan merangkak pulang, aku sudah bersumpah seumur hidup tak akan membuatnya menangis lagi. Kekuatan dingin adalah air untuk melawan racun panas. Aku harus berhasil. Kakak, tadi itu apa? Nah, coba tebak. Kakak, jangan bercanda dong. Tenang, bukan ular atau tikus. Hanya mengendalikan benda dengan tenaga dalam untuk mengujimu saja. Asik, nak. Sebenarnya kamu siapa? Gurumu siapa? Kakak, aku Lin Tuo dari Sekte Langit. Sekte Langit? Ternyata Sekte Langit. Benar-benar takdir. Kakak, apa mungkin kakak punya hubungan dengan Sekte Langit? Aku tak punya nama, hanya difitnah oleh orang jahat, makanya bertahan hidup sengsara di sini.
Jangan sampai memberitahunya bahwa akulah pendiri sekte langit, tapi difitnah dengan racun guna-guna bersembunyi di sini, menunggu mati. Muka hilang semua. Kalau begitu, dalam 100 tahun ini di sekte langit, apakah ada orang takdir langit yang muncul? Tidak ada. Bagaimana bisa kakak tahu orang takdir langit itu adalah aku yang setengah mati ini? Sampah. Sekte langit ternyata masih berisi sampah seperti ini. Sepertinya orang ini bukan hanya tidak memiliki takdir dengan sekte langit, tapi juga musuh bebuyutan. Mungkin saja orang dari sekte kegelapan dan gesekan. Aku semakin tidak bisa memberitahunya. Dingin banget, udara sedingin ini. Mana mungkin ada Lintuo di sini? Sudahlah, jangan mengeluh. Kita sudah mencari beberapa hari. Semua tebing sudah diperiksa, tapi mayatnya tidak ditemukan. Kalau masih tidak ketemu juga, malam ini kita ke pasar malam. Seru-seruan, gimana? Setuju banget. Hei bocah, ternyata mereka mencarimu. Senior, kali ini aku khawatir akan merepotkan senior. Aku baru pulih sedikit tenaga. Mungkin tidak bisa mengalahkan mereka. Bocah, apa gunanya bicara sekarang? Apa kau di sekte langit saat berlatih juga seperti ini? Setiap hari murung. Kalau hari ini mati di sini, aku yang pertama akan menjadikanmu kambing hitam. Mungkinkah hari ini aku benar-benar akan mati di sini? Sial, kukira sudah datang orang takdir langit yang bisa menyelamatkanku. Ternyata masih sampah juga. Coba lihat apakah kakek itu sudah mati atau belum. Kenapa harus aku? Kalau mau pergi, pergi bareng. Mati, sudah kubilang. Di sini dingin sekali. Mana mungkin? Masih ada kakek lain yang bersembunyi di sini. Lagi pula dia bukan orang takdir langit. Siapa? Siapa yang tertawa? Lihat itu, di sana masih ada satu orang. Ya, itu Lintu. Sudah susah payah mencari, tak ketemu. Ternyata dapat dengan mudah. Orang takdir langit ini ternyata biasa saja. Jangan takut, Lintuo lumpuh total keracunan parah. Hanya segitu kemampuannya bunuh dia. Hahaha, bagus nak. Nah, kamu tidak apa-apa? Senior, saya tidak apa-apa. Senior, saya bisa bergerak. Bagus nak, tidak sia-sia aku membimbingmu dengan tekun selama ini. Kemarilah bantu aku membuka titik-titik ini. Senior, siapa namamu? Kamu berasal dari mana? Kamu benar-benar tidak percaya padaku. Jika aku ingin membunuhmu, kenapa harus menyelamatkanmu? Benar juga, aku terlalu curiga. Bagaimana keadaanmu, tetua? Masih belum bisa. Tapi sekarang aku merasa seluruh meridian tubuhku sudah jauh lebih baik. Tetua, tolong aku. Aku akan mentransfer kekuatanmu, tetua. Tetua. Anak muda, ingatlah ini. Aku memberimu 10 tahun kekuatan. Aku takut tidak bisa membalas budi. Namaku Tetua Agung. Anak muda, aku tidak mengharapkan balasan darimu. Hanya saja aku sendirian. Kamu mau pergi kemana? Terus terang, tetua. Aku berencana kembali ke sekte langit. Hei, dengar nggak? Hari ini di pasar gelap akan melelang orang-orang itu lagi. Tahu dong. Aku tanya kapan keretamu selesai diperbaiki. Soalnya kalau hari ini tutup pasar, kita nggak bakal sampai. Permisi.
Aku ingat di sini ada papan petunjuk menuju sekte langit. Kenapa hilang? Kamu nggak tahu ya, sekte langit sudah tidak ada. Apa? Mana mungkin sekte langit lenyap? Jelaskan padaku. B. Benar. Beberapa waktu lalu, orang-orang dari sekte kegelapan dan gesekan menangkap mereka semua. Sekarang mereka dilelang di pasar gelap. Bahkan dijual per kilogram. Di mana pasar gelap? Di depan sana. Berapa lama dari sini? Kira-kira sehari. Tuan, kereta kami rusak. Tidak bisa membawa kalian. Mudah saja. Kenapa belum mulai? Kami sudah menunggu lama sekali. Betul tuh, kamu kenapa buru-buru? Itu Lu Xiaotian dan pedang kota sunyi. Ternyata tuan lelang ini adalah putra mahkota sekte pedang malam dan seorang petarung. Bicara pelan-pelan, mereka sudah bergabung dengan sekte kegelapan dan gesekan. Akhir-akhir ini sekte kegelapan dan gesekan sangat berkuasa. Pertama, mereka orang yang ditakdirkan nomor 1 di dunia dijadikan orang lumpuh, entah hidup atau mati. Kemudian mereka menyerang sekte langit, merebut dan menguasai sekte itu. Sekarang mereka memperlakukan para tetua dan pemimpin sekte seperti anjing, akan dilelang. Hahaha. Benar, hari ini aku akan membuat kalian melihat apa yang disebut lelang yang sesungguhnya. Ayo. 3 orang ini, masing-masing 130 kati, 120 kati, 80 kati. 100 tael perak, 1 tael daging sebagai harga awal. Mulai saja. 100 tael. Aku mau yang di tengah. 500 tael. Pak Tua, kenapa kamu tidak pakai topeng? Apa kamu tidak tahu aturan di pasar gelap? Anak muda, kamu terlalu berisik. Lu Xiaotian, kau yang jadi pemimpin sekte pedang malam, tapi jadi antek sekte kegelapan dan gesekan. Apa kau tidak malu pada almarhum ayah? Ayah. Pak Tua, kau berani menyebut ayahku? Dulu kau dan dia pergi ke pertemuan persilatan, dia menangkis tebasan untukmu, dan meninggal karena luka itu. Sedangkan kau, bertahun-tahun kau jadi pemimpin sekte langit, senang kan? Kecuali saat pemakamannya, kau hanya datang sekali. Selama ini, pernahkah kau untuknya meneteskan air mata? Apalagi sekte pedang malam kami tidak pernah kau dukung. Sekte langit kalian, tanpa orang takdir langit, Lin Tuo, bahkan lebih buruk dari anjing, aku ingin menjadi kuat. Bergabung dengan yang kuat, ada apa salahnya? Bajingan, diam! Lanjutkan, 1002. 3000. Serang. Berhenti. Cantik, jangan khawatir dulu. Giliranmu sebentar lagi. Kalian sudah dihisap tenaganya oleh orang-orang sekte kegelapan dan gesekan. Sekarang kalian seperti orang tak berguna. Saya sarankan kalian jangan melawan. Nenek moyang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau Lin Tuo ada di sini, Kalau Lintuo ada di sini, orang takdir langit itu sudah menjadi sampah. Kalian tidak akan menunggunya datang. Sekarang serang. Daging orang tua ini potong satu persatu. Siapa? Keluar sekarang? Aku hitung sampai 3. Kalau tidak keluar juga, jangan salahkan aku tidak akan segan. 1, 2,
Baik. Tidak mau keluar ya? Kalau begitu, aku akan membuatmu melihat aku membunuh 3 orang ini dengan tanganku sendiri. Ini. Ventian Cue orang takdir langit telah lahir. Tidak. Mereka semua bukan hanya satu orang takdir langit itu adalah Lin Tuo, tapi di mana dia bersembunyi? Kamu, pergi carikan orang takdir langit itu. Dengar tidak? Kalau tidak ketemu aku potong kepalamu. Baiklah. Dia cuma seorang pengikut, mana mungkin bisa menemukannya orang terkuat. Ini lelucon kan? Sepertinya di sini. Tidak ada orang takdir langit. Suara ini. Mungkinkah itu? Tuan Muda. Kamu sebenarnya siapa? Kamu, budak, ternyata punya kekuatan sebesar ini. Sepertinya aku meremehkanmu. Guceng, sekarang serang dia. Potong kepala bocah ini. Baik. Pengecut, kalau berani jangan mundur. Jika aku masih di Sekte Langit, pasti akan menjadikan bocah ini sebagai penerusku. Ternyata Sekte Langit ini bukan tanpa orang kuat. Sampah, bahkan kalah dari seorang budak. Kau ini untuk apa? Cepat selesaikan dia. Ya. Hei. Ventian Cue, kau adalah Lin Tuo. Ternyata kamu. Kamu adalah orang takdir langit. Kamu ternyata tidak mati. Bukankah kamu bilang akan memenggal kepalaku? Aku bercanda. Bercanda apa? Aku membiarkanmu mempermainkan nyawa. Apakah itu bercanda? Ayahmu tidak mengajarimu. Aku yang akan mengajarimu arti hormat. Aku salah kakakku, mohon lepaskan aku. Aku akan melepaskanmu. Tuan Muda, ayo kita pergi. Ming Xue. Benar-benar kamu. Lin Tuo. Aku kira, aku tidak akan pernah bertemu kamu lagi. Ming Xue tidak apa-apa, aku kembali. Kembali, syukurlah kau kembali. Bukankah kamu dilempar ke jurang oleh orang-orang sekte kegelapan dan gesekan? Apa kau punya pengalaman ajaib? Ceritanya panjang. Bagus, Nak. Ternyata kamulah yang orang takdir langit. Senior, hal yang disembunyikan. Nanti saya akan minta maaf kepada Anda. Awas, Lin Tuo. Lin Tuo, mati kau. Nak, cepat bawa mereka pergi. Orang-orang dari sekte kegelapan dan gesekan mungkin sudah datang semua. Kak, terima kasih. Setelah aku menempatkan mereka, aku akan kembali membantumu. Jangan kembali. Setelah aku selesai dengan si besar ini, aku akan mencarimu. Baik, ayo. Jangan lari.
Mingshu, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Di depan ada sebuah penginapan, kita istirahat sebentar. Baik. Ayo. Tunggu sebentar. Tuan, Apa maksudnya? Apa kau pikir daging ini daging apa? Tenang saja. Warungku ini bukanlah tempat yang jahat. Kenapa? Selalu merasa tidak tenang. Apa yang kamu pikirkan? Kekuatan dalam diri kita tidak sepenuhnya hilang. Teknik sekte langit masih membuat kita menyisakan sebagian tenaga dalam. Jadi tidak sampai benar-benar menjadi orang tak berguna. Aku sedang memikirkan orang tua tadi. Tempat ini sudah jauh dari pasar gelap Shui Shou Rentu dan Lu Xiaotian tidak akan secepat ini datang. Sepanjang jalan aku juga menyembunyikan jejak langkah. Tapi, kenapa hatiku masih gelisah? Tidak seorang tua yang pincang, bagaimana mungkin setiap langkah-langkahnya sama? Dia tidak seperti orang tua, lebih seperti seorang master kelas atas. Tidak bisa, kita harus segera pergi. Siapa kamu? Kau bawa Mingshu kemana? Cukup hebat juga. Tapi hari ini kau harus mati di sini. Aku tidak mau mengulangi perkataanku 3 kali. Aku tanya sekali lagi. Jiang Mingshu kau bawa kemana? Orang takdir langit. Wanitamu. Aku bunuh. Kau. Mingshu. Lintuo. Lama tidak bertemu. Aku susah payah mencarimu. Lepaskan dia. Lintuo, kau sadar sekarang orangmu ada di tangan kami dan lihatlah ke atas, kau sekarang di mana sebenarnya? Tidak. Ini bukan penginapan. Orang takdir langit. Sejak kalian melangkah ke tempat ini, kalian sudah terkena asap pengabur pikiran. Semua yang kalian lihat, semuanya palsu. Hahaha. Mingjue, bawa orang itu masuk. Baik, bawa ke sini. Kalian mau apa? Jangan terburu-buru. Ini adalah pemimpin kita. Dengan susah payah kami mendapatkan Lingzi darah 1000 tahun. Kalau dimakan, bisa memperkuat tubuh, memperpanjang umur. Hari ini kamu beruntung. Aku akan berbagi denganmu. Kenapa yang ditakdirkan tidak mau minum? Kalau tidak minum, wanitamu akan mati. Lintuo, jangan minum. Hati-hati, ada tipu daya. Hahaha, baik, Lintuo. Kamu memang layak menjadi yang ditakdirkan. Ternyata memiliki keberanian sebesar ini. Pantaskah kamu selamat dari bencana besar? Tapi hari ini kamu pasti mati. Hahaha. Oh ya, ini yang membuat orang sekte langit kalian banyak yang mati. Baru dari Gunung Tian, ginseng berusia 100 tahun yang dibawa turun. Maukah kamu mencicipinya?
Tidak tahu diri. Lintuo, Lintuo, Kyushamo, apa jurusmu? Apapun caranya hadapi aku. Lepaskan dia. Ming Xue, aku tidak apa-apa. Orang takdir langit, buat apa kau sok kuat? Cairan Lingzi darah itu sangat beracun. Sekarang meridianmu tersumbat. Sebentar lagi kau akan kehilangan kelima indera. Kali ini kau tidak seberuntung sebelumnya. Hari ini kau pasti mati. Hahaha. Lintuo, sekarang kau berlutut di hadapanku. Tunduk padaku, aku akan mengampuni nyawamu. Aku tidak mau. Bagus, pantas saja kau orang takdir langit. Sampah sepertimu pun punya keberanian seperti ini. Baik, hari ini kau harus berlutut mau tidak mau. Altar leluhur sekte kegelapan dan gesekan. Dia benar-benar menyuruh Lintuo Gilwa berlutut di depan altar leluhur sekte kegelapan dan gesekan. Sungguh tidak tahu malu. Orang takdir langit apaan? Hari ini aku akan menjadikanmu anjing sekte kegelapan dan gesekan kami. Tetua. Sepertinya leluhur sekte kegelapan dan gesekan kalian tidak kuat menerima sujudku. Sepertinya para leluhur sekte kegelapan dan gesekan tidak tahan dengan sujudku. Kenapa tidak meletakkan altar leluhur? Tetua Lintuo ini jangan-jangan sudah pulih tenaga dalamnya? Mustahil. Air darah ini berisi racun paling mematikan di dunia. Ini adalah aku dan pimpinan dari kitab kuno yang khusus kami racik untuk Lintuo. Mana mungkin dia pulih? Lintuo, hari ini aku harus membuatmu berlutut. Ini. Apa mungkin dia benar-benar pulih hingga bisa menggetarkan semua altar ini dengan tenaga dalam? Tenaga dalam habis, sudah jelas jadi orang lumpuh karena racun. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Apa benar Lintuo sekarang kehilangan semua ilmu? aku juga tidak tahu. Nenek moyang, kau menjaga dunia fana bertahun-tahun. Tahu tidak bagaimana keadaan Lintuo sekarang? Lihat, sekarang aku benar-benar tidak berguna. Tapi, aku, Lintuo, seumur hidup ini bersujud pada langit dan bumi, pada orang tuaku. Yang lainnya aku tidak bisa bersujud. Aku takut umurku jadi pendek. Lintuo, aku lihat kau sedang mencari mati. Lintuo, aku pasti akan seperti membunuhmu seperti orang tuamu membunuhmu. Ming Yue, hentikan dia. Pinjam tusuk kondemu sebentar, nanti aku kasih yang lebih bagus. Sayang sekali tusuk konde istriku. Lintuo, dari mana kau punya kekuatan batin? Gerakan terakhir dari Fen Tianjue. Manusia dan pikiran menyatu, yang berwujud maupun tak berwujud, semua ku kendalikan. Orang sesat seperti kalian mana mungkin bisa membayangkan. Lintuo. Ternyata begitu. Kau tidak meminum cairan jamur darah. Aku penasaran. Orang hina sepertimu, kenapa langit mengizinkanmu menjadi orang takdir langit? Siapa yang bilang orang hina tidak bisa menjadi orang takdir langit? Sayangnya kau masih punya kelemahan lain. Hari ini kau pasti mati.
Hahaha, sayang sekali, kamu masih punya satu kelemahan. Hari ini kamu pasti mati. Mingsu, ada apa denganmu? Aku sudah menanamkannya pada mereka sejak lama. Racun boneka. Itu untuk menghadapimu. Kamu pikir kamu bisa lolos dari cairan lingzi darah? Apakah mereka bisa lolos? Apa? Hentikan dia. Kejar! Mingshu. Lao Chu Jang Chang Jiao, kalian cepat bangun. Haha, Lintu. Bukankah kau orang takdir langit? Kalau begitu, gunakan Ventian Juemu bunuh mereka semua. Diam, sebentar lagi aku akan membunuh kalian dulu. Percuma, mereka sudah menjadi boneka. Hari ini, jika kau tidak mati maka tubuh mereka yang akan hancur. Sayangnya mereka adalah boneka, tanpa rasa dan sadar. Kecuali tangan dan kaki mereka putus, mereka tidak akan berhenti. Hahaha. Lintuo, hari ini aku akan melihat kalian saling bunuh. Hebat, sungguh hebat. Aku tidak boleh melukai mereka. Apa yang harus kulakukan? Nak, aku diracuni oleh orang dari sekte kegelapan dan gesekan. Mereka diam-diam memasukkan racun. Aku menghabiskan puluhan tahun baru bisa menekan racun itu dengan kekuatan Ventian. Itu pun hanya seperti setetes air di lautan. Untuk menyembuhkan racun jahat sekte kegelapan dan gesekan, kecuali mengeluarkan cacing racun itu. Aku sudah menanamkannya sejak lama racun boneka itu untuk menghadapimu. Kau pikir kau bisa lolos dari Swelling Ziye? Apakah mereka bisa lolos? Keluarkan cacing racunnya. Baik, biar kulihat. Apa dia gila? Tidak. Mingshu. Lintuo, aku kenapa? Situasi darurat, kalian terkena racun boneka. Nanti aku jelaskan lebih detail. Aku bunuh mereka dulu. Keluar. Keluar. Itu palsu. Masa sih? Apa aku kena wangi palsu lagi? Orang takdir langit cuman segitu aja. Semua ini ilusi. Seperti tangan tanpa bayangan, kaki tanpa bayangan dari Foshan. Saat ini, Kyu Shamo di antara ribuan ilusi, hanya satu yang merupakan tubuh aslinya. Matilah kau. Mingshu. Mingshu. Mingshui, kamu nggak akan kenapa-napa. Aku akan mentransfer ilmu dalamku padamu sekarang. Sudah tidak berguna, dengarkan aku. Aku takut nanti. Aku nggak sempat ngomong. Tidak, aku nggak akan biarkan kamu kenapa-napa. Sejak kecil, aku selalu penasaran sama kamu. Kenapa kamu nggak seperti mereka yang sibuk melayaniku? Aku masih ingat suatu kali. Mereka semua bilang, kamu akan jadi pengantin priaku. Tapi kamu diam saja. Aku sangat marah. Aku ambil pisau dan letakkan di leherku sendiri. Memaksamu. Mulai sekarang, dalam situasi apapun, kamu nggak boleh lepaskan tanganku. Aku selalu ingat. Saat orang tua orang lain datang, kamu selalu terlihat kecewa.
Lintuo. Aku ingin memberitahumu, akulah keluargamu. Aku sangat ingin bersamamu. Melihat bintang dan matahari terbenam, tapi sekarang aku nggak bisa. Aku sangat takut. Aku sangat takut. Setelah aku pergi, nggak ada yang bisa merawatmu. Kamu harus bagaimana? Tenang saja, aku di sini. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Mingxue, Mingxue. Lintuo, karena ada kamu. Hidupku yang seperti air mati mulai memiliki harapan. Karena aku melihat usahamu, aku jadi berusaha sekeras ini. Lin. Mingxue, Mingxue, Mingxue. Mingsu. Tadi kalian telah menyakiti orang yang paling baik padaku di dunia ini. Aku pasti akan membuat kalian membayar harga yang 100 kali lebih menyakitkan. Tidak, jangan bunuh aku. Tapi aku dengar pemilik istana salju di puncak Gunung Tian memiliki sebuah kolam ajaib yang bisa menghidupkan orang mati. Keluar dari sekte langit terus ke utara. Menyeberangi sungai Posa, menyeberangi ribuan gunung di kaki Gunung Tian yang bersalju, ada hutan bambu pengawal setia pemilik istana salju berjaga. Masing-masing dulunya pendekar nomor 1 di peringkat langit. Jika kau bisa mengalahkan mereka, baru bisa bertemu pemilik istana salju. Orang tuaku menitipkanku, murid-murid menghinaku, dan semakin memberatkanmu. Mingxu, kau selalu bertanya apakah aku karena ada pertunangan aku selalu mengalah padamu. Sebenarnya hanya karena aku suka padamu. Sepanjang hidupku berkat kasih sayangmu, aku tahu ada hari cerah di dunia. Yang ditakdirkan. Kau sudah kehabisan kekuatan, tapi engkau masih melawan ratusan orangku. Begitu nekat, apa syarat yang kau ajukan padaku? Tak usah lihat, ku tidak ada di sini, kau adalah penguasa istana salju. Benar. Aku Lintuo, memohon padamu untuk menyelamatkan istriku. Dan kau bersedia membayar harga apa? Dengan segalaku. Andai aku punya, aku rela. Hahaha. Bagus sekali. Kalau begitu, tinggalkanlah kekuatan takdirmu, maka aku akan menggunakan air kolam spiritual untuk menghidupkannya kembali, Hahaha. Apa yang kau tertawakan? Kau? Qiu Shamo. Lo Xiaotian, apakah di matamu hanya ada yang mulia dan hina? Apakah di matamu tidak pernah ada yang lain?
Lalu bagaimana orang takdir langit kita? Apakah dia berhasil menyelamatkan kekasihnya? Iya, berhasil. Suenu tersentuh oleh kebaikan hatinya yang tulus. Tidak mengambil kekuatan takdirnya, juga tidak menyuruhnya mencabut jantung atau hati. Hanya menyuruh Lin Tuo dan Jiang Mingxue menjadi pelayannya selama 3 tahun. Kakak Suenu, jangan-jangan dia suka sama Lin Tuo. Siapa tahu. Kalau soal Suenu ini, dia memang membosankan ya. Setiap hari pergi jalan-jalan menikmati pemandangan. Istana sebesar itu diserahkan ke Lin Tuo untuk diurus. Kemudian, setelah luka Jiang Zhangjiao sembuh, dia pergi bersama Lao Zu, memohon berkali-kali. Tapi Suenu tetap tidak mau melepaskan orangnya. Kalau orang tidak tahu pasti mengira kakakku hamil Neza. Hahaha, begitu tegang. Sudahlah. Oh iya, undangan pernikahan sudah dikirim? Sudah dikirim ke seluruh penjuru, tenang saja. Apa yang tertulis di atasnya? Sepertinya ada pekerjaan lagi. Tamat.